Baik, selamat jumpa kembali. Kita ketemu dengan divisi Basidiomycota, yaitu salah satu kelanjutan daripada bab jamur. Basidiomycota ini disebut juga adalah jamur yang sebenarnya, karena ini yang lazim kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, seperti yang Ibu sajikan di dalam gambar pembuka ini. Kemudian yang berikutnya, kalau kita bicara dengan yang namanya jamur ini, maka kita harus mengenalnya. Nah, umumnya bentuknya seperti ini, seperti yang digambar ini, dan apabila kita uraikan, maka bagian tubuhnya itu terdiri daripada tudungnya yang disebut dengan pileus, yaitu pelindung daripada payung jamur tersebut, yang dimana di bawahnya terdapat lamela atau gills. Lamela atau gills ini berfungsi sebagai helaian-helaian yang lembaran-lembaran yang berisi daripada sporangium. Jadi kalau ditinjau, di dalam inilah terdapat nantinya spora atau basidiospora. Kemudian di bagian bawahnya terdapat bagian cincin. Cincin yaitu pembatas daripada bagian tangkai daripada basidium dengan yang namanya si miselium ini, kumpulan miselium, di mana kumpulan miselium ini dikenal dengan kata steve atau tangkai buah. Nah, kemudian ada disebut dengan volva. Volva itu nanti kita temukan di sini. Volva itu berfungsi sebagai sisa pembungkus yang terdapat pada dasar tangkai daripada tubuh buah jamur ini. Nah, kemudian yang harus kita pahami ciri-cirinya. Ciri-cirinya secara detail, mereka ini termasuk ke dalam jamur yang memiliki hifa bersekat, kemudian multiseluler, kemudian makroskopis, sapropit, yaitu mendapatkan makanan dengan menguraikan sisa makhluk hidup, dan ada yang parasit yang harus menumpang di dalam tubuh makhluk hidup, dan ada yang bersimbiosis dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Nah, secara keseluruhan mereka hidup di darat. Dan yang tidak kalah penting, tubuh buah daripada Basidiomycota ini umumnya berbentuk seperti payung, bola, papan, dan lembaran berlekut. Nah, kemudian bagian tubuh buah ini disebut dengan basidiokarp dengan warna yang beraneka. Sehingga kesimpulannya, reproduksi secara seksual daripada Basidiomycota itu menggunakan basidiospora. Nah, berikut bagan daripada reproduksi seksual untuk Basidiomycota, di mana dikatakan di sini ada hifa yang berkutub positif dan hifa yang berkutub negatif melebur menjadi hifa dikariotik, Kemudian hifa dikariotik ini tumbuh menjadi miselium dan akhirnya membentuk tubuh buah basidiokarp. Kemudian ujung-ujung hifa pada basidiokarp menggembung disebut dengan basidium dengan 2 inti haploid menjadi 1 inti diploid. Inti diploid membelah secara meiosis menjadi 4 inti haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan dan masing-masing tonjolan ini berisi 1 inti haploid yang akan berkembang menjadi spora yang disebut dengan spora basidium atau basidiospora. Dan apabila basidiospora ini jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh membentuk hifa. Nah, untuk reproduksi aseksualnya menggunakan yang namanya conidia. Nah, ini contoh-contohnya, ada Volvariella volvacea, Auricularia folitrica, Amanita casarenia, kemudian jamur shiitake, Lenthinius edeures, Pleurotus. Nah, apakah ada yang merugikan? Ya, ada. Semuanya ini beracun dan dapat menyebabkan penyakit. Yang menyebabkan penyakit ini contohnya yang nyata di gambar ini adalah Ustilagomaidis, yaitu merusak daripada buah jagung.
atau biji jagung. Nah, yang selain itu ada Amanita phalloides, kemudian Amanita muscaria. Ini warnanya menarik dan kadangkala ini mengecoh hewan, padahal mereka mengandung racun. Kemudian ini dawan atau cendawan yang sering kita lihat di ladang. Kemudian ini ada Ganoderma. Nah, itulah mengenai Basidiomycota mycota. Nah, bagaimana dengan Deuteromycota? Deuteromycota adalah semua jamur yang belum ditemukan alat reproduksi seksualnya. Berarti dengan kesimpulan, apabila suatu saat ditemukan alat reproduksi seksualnya, maka mereka akan dipindahkan atau digolongkan tergantung kepada alat reproduksi seksual yang sudah disimpulkan. Apakah itu Zygomycota, apakah itu masuk golongan Ascomycota, atau apakah termasuk ke dalam kelompok daripada si Basidiomycota. Nah, demikian dulu penjelasan singkat mengenai Basidiomycota dan Deuteromycota. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua. Terima kasih.